Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi datar, yaitu materi matematika kelas 8 SMP. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama ada Dinilah Almafas dengan NIM 2019 111 2001. Anggota yang kedua ada Siti Robiatul dengan NIM 2019 111 2013. Anggota yang ketiga ada Alvista Trisna dengan NIM 2019 111 2014. Dan anggota yang keempat ada Maila Rosidatus dengan NIM 2019 111 2025. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, bertemu lagi dengan kakak. Perkenalkan nama kakak Alvista Trisna Putri, biasa dipanggil dengan Kak Alvista. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak dan teman-teman kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar matematika, materi bangun ruang sisi datar loh. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu bangun ruang sisi datar? Lalu, ada yang tahu tidak bangun-bangun apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar? Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas ini, coba deh sekarang kalian perhatikan penjelasan kakak dan simak penjelasan kakak berikut ini ya. Nah, sekarang coba perhatikan beberapa contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang akan kakak tampilkan di atas ini. Nah, untuk benda yang pertama itu ada dadu, benda yang kedua ada kotak coklat, benda yang ketiga ada tenda, dan benda yang keempat ada piramida Mesir. Nah, dari keempat contoh benda di atas ini yaitu ada dadu, ada kotak coklat, ada tenda, dan ada piramida Mesir, itu semuanya tersusun dengan sangat rapi di mana keempat benda di atas ini itu membentuk suatu bangun dan bagian luarnya itu berbentuk bangun datar. Nah, lalu keempat contoh benda dalam kehidupan sehari-hari di atas ini itu membentuk bangun apa sih sebenarnya? Nah, langsung saja ke contoh benda yang pertama yaitu ada dadu. Nah, bisa dilihat ya gambar dadu di atas ini itu bentuknya adalah kotak. Akan tetapi dadu ini berbentuk kotak dan memiliki 6 buah sisi. Nah, dadu ini ternyata membentuk bangun yang dinamakan dengan bangun ruang sisi datar yaitu kubus. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak apa sih bangun ruang kubus itu? Nah, di sini dapat dilihat di samping, bangun ruang kubus itu merupakan bangun ruang yang dibentuk dari 6 buah persegi dengan besar yang sama, ukuran yang sama, dan bentuk yang sama. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri dari bangun ruang kubus itu? Nah, dapat dilihat di samping, bangun ruang kubus itu memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu kubus memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama besar. Ciri-ciri yang kedua yaitu kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, ciri-ciri yang ketiga, kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Nah, di mana semua sudutnya itu berbentuk siku-siku. Nah, ciri-ciri yang keempat yaitu kubus memiliki 12 diagonal sisi dengan ukuran yang sama panjang. Ciri-ciri yang kelima, kubus itu memiliki 4 diagonal ruang dengan ukuran yang sama panjang. Dan ciri-ciri terakhir yang keenam yaitu kubus memiliki 6 bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Nah, adik-adik semua, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu banyak kita temui loh benda-benda yang berbentuk kubus. Nah, benda-benda apa sajakah itu dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk seperti kubus? Nah, berikut akan kakak tampilkan beberapa contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki bentuk kubus. Yang pertama ada kotak tisu, yang kedua ada kotak kado, yang ketiga ada rubik, yang keempat ada potongan buah-buah yang disusun sedemikian rupa menyerupai rubik. Yang kelima ada es batu yang berbentuk kotak atau cube. Dan yang keempat ada jam digital yang berbentuk kotak persegi yaitu yang berbentuk kubus. Nah, sebenarnya masih banyak lagi loh beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk seperti kubus.
Nah, selanjutnya yaitu contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang kedua, yaitu ada kotak coklat. Nah, apabila dilihat, kotak coklat di atas itu memiliki bentuk yang sangat rapi, di mana kotak coklat di atas ini itu membentuk bangun ruang yang disebut dengan bangun ruang sisi datar balok. Nah, lalu apa sih bangun ruang sisi datar balok itu? Nah, dapat dilihat di samping. Nah, bangun ruang sisi datar balok itu merupakan bangun ruang yang dibentuk dari 6 buah persegi panjang. Nah, bangun ruang sisi datar balok itu ternyata juga memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, dapat dilihat di samping ciri-ciri dari balok. Yang pertama yaitu balok memiliki 6 bidang sisi. Ciri-ciri yang kedua, balok itu memiliki 8 titik sudut. Ciri-ciri yang ketiga, balok itu memiliki sudut di mana seluruh sudutnya itu berbentuk siku-siku. Lalu ciri-ciri yang keempat, balok itu memiliki 12 rusuk, di mana 8 pasang rusuknya itu memiliki panjang yang sama. Lalu untuk ciri-ciri yang kelima, balok itu memiliki 12 diagonal sisi. Ciri-ciri yang keenam, balok itu memiliki 4 diagonal ruang, dan ciri-ciri yang ketujuh, balok itu memiliki 6 bidang diagonal. Nah, adik-adik semua, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu juga sering banget loh kita jumpai beberapa benda yang berbentuk seperti balok. Nah, di sini kakak memiliki beberapa contoh benda-benda yang memiliki bentuk seperti balok. Yang pertama, yaitu ada kotak tisu. Yang kedua, ada penghapus karet. Yang ketiga, ada kotak kado. Yang keempat, ada almari baju. Yang kelima, ada kulkas. Dan yang keenam, itu ada koper. Nah, sebenarnya masih terdapat banyak lagi loh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki bentuk seperti balok. Nah, sekarang lanjut ke contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga, yaitu tadi ada tenda. Nah, apabila tenda ini kita amati, ternyata tenda ini itu tersusun dengan sangat rapi dan membentuk bangun ruang sisi datar yang disebut dengan prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini sebenarnya itu merupakan salah satu macam bentuk dari beberapa bangun prisma lainnya loh. Nah, lalu sebenarnya macam-macam bentuk dari bangun prisma ini tuh ada apa aja sih? Nah, sebelum kakak menyebutkan beberapa macam dari bangun ruang sisi datar prisma, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang tahu nggak sih apa itu bangun ruang sisi datar prisma? Nah, dapat dilihat di samping, bangun ruang sisi datar prisma itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup berbentuk sama dan memiliki selimut yang berbentuk persegi panjang. Nah, lalu macam-macam bentuk dari bangun datar prisma itu apa saja sih, Kak? Nah, di sini dapat dilihat di samping, macam-macam bentuk prisma itu ada 4. Yang pertama ada prisma segitiga, yang kedua ada prisma segi 4, yang ketiga ada prisma segi 5, dan yang keempat ada prisma segi 6. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari keempat macam bangun prisma tadi? Nah, langsung saja ke bangun prisma yang pertama, yaitu ada prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki 5 sisi, yang kedua memiliki 6 titik sudut, yang ketiga memiliki 9 rusuk, yang keempat sisi alas dan sisi atas itu berbentuk segitiga, yang kelima, sisi tegak itu berbentuk persegi panjang. Yang keenam, memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Dan yang ketujuh, itu rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Selanjutnya, ciri-ciri untuk bangun prisma yang kedua yaitu ciri-ciri prisma segi 4. Nah, prisma segi 4 ini memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, dapat dilihat di samping. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki 6 sisi. Ciri-ciri yang kedua memiliki 8 titik sudut. Ciri-ciri yang ketiga memiliki 12 rusuk. Ciri-ciri yang keempat, sisi alas dan sisi atas itu berbentuk segi 4. Ciri-ciri yang kelima, sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri yang keenam, memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Dan ciri-ciri yang ketujuh yaitu rusuk tegak prisma itu disebut sebagai tinggi prisma.
Nah, selanjutnya ciri-ciri bangun prisma yang ketiga yaitu ada ciri-ciri prisma dari segi 5. Nah, dapat dilihat di samping, ternyata prisma segi 5 ini memiliki beberapa ciri-ciri juga. Yang pertama, yaitu memiliki 7 sisi, yang kedua, memiliki 10 titik sudut, yang ketiga, memiliki 15 rusuk, yang keempat, sisi atas dan sisi alasnya itu berbentuk segi 5. Ciri-ciri yang kelima, sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Ciri yang keenam, memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Dan ciri-ciri yang ketujuh, yaitu rusuk tegak dari prisma itu disebut sebagai tinggi prisma. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri bangun prisma yang keempat, yaitu ada ciri-ciri prisma dari segi 6. Nah, ternyata bangun prisma segi 6 ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki 8 sisi. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki 12 titik sudut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 18 rusuk. Ciri-ciri yang keempat, sisi alas dan sisi atapnya itu berbentuk segi 6. Ciri-ciri yang kelima, sisi tegak itu berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri yang keenam, memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Dan ciri-ciri yang ketujuh, yaitu rusuk tegak dari prisma ini itu disebut sebagai tinggi prisma. Nah, adik-adik, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu kita banyak menjumpai loh benda-benda yang berbentuk prisma. Nah, benda-benda apa sajakah itu? Nah, di sini kakak memiliki beberapa contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk seperti prisma. Yang pertama ada coklat Toblerone, yang kedua ada kotak tisu, dan yang ketiga itu ada kotak ini ya, coklat dari Hello Panda. Nah, sebenarnya masih banyak lagi loh beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki bentuk prisma. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh benda yang keempat, yaitu ada piramida Mesir. Nah, apabila dilihat, piramida Mesir ini tersusun dengan sangat rapi, di mana bagian luarnya itu membentuk bangun datar. Nah, ternyata piramida Mesir ini itu berbentuk seperti limas segitiga. Nah, limas segitiga ini juga merupakan salah satu macam bentuk dari limas. Nah, selanjutnya apa sih bangun ruang sisi datar limas itu? Nah, dapat dilihat di samping, bangun ruang sisi datar limas itu merupakan bangun ruang 3 dimensi dengan sisi datar yang memiliki sisi bagian alas dan sisi tegak yang berbentuk segitiga atau segi banyak. Nah, selain itu, limas itu juga memiliki titik puncak loh. Nah, seperti halnya dengan bangun ruang sisi datar prisma, bangun ruang sisi datar limas itu juga memiliki beberapa macam bentuk. Nah, dapat dilihat di samping, bangun ruang sisi datar limas itu memiliki 4 macam bentuk. Nah, bentuk yang pertama yaitu limas segitiga, yang kedua ada limas segi 4, yang ketiga ada limas segi 5, dan yang keempat ada limas segi 6. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari keempat limas ini? Nah, langsung saja kita ke ciri-ciri macam bangun limas yang pertama, yaitu ada ciri-ciri dari limas segitiga. Nah, limas segitiga ini memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki 4 sisi. Ciri-ciri yang kedua memiliki 4 titik sudut. Ciri-ciri yang ketiga yaitu memiliki 6 rusuk. Ciri-ciri yang keempat, ketiga sisi tegak atau sisi selimutnya itu memiliki besar yang sama. Ciri-ciri yang kelima, sisi alasnya berbentuk segitiga. Ciri-ciri yang keenam, sisi tegak atau sisi selimut itu berbentuk segitiga. Ciri-ciri yang ketujuh, tidak memiliki diagonal sisi. Dan ciri-ciri yang kedelapan, itu tidak memiliki diagonal ruang. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dari macam bangun limas yang kedua, yaitu ada ciri-ciri dari limas segi 4. Nah, limas segi 4 ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu memiliki 5 sisi. Ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki 5 titik sudut. Ciri-ciri yang ketiga memiliki 8 rusuk. Ciri-ciri yang keempat sisi tegaknya atau sisi selimut itu memiliki bentuk dan besar yang sama. Ciri-ciri yang kelima yaitu sisi alas berbentuk segi 4 atau persegi. Ciri-ciri yang keenam yaitu sisi tegak atau sisi selimut itu berbentuk segitiga. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu tidak memiliki diagonal sisi. Dan ciri-ciri yang kedelapan tidak memiliki diagonal ruang.
Selanjutnya, ciri-ciri dari macam bentuk bangun limas yang ketiga, yaitu ada ciri-ciri dari limas segi lima. Nah, ternyata limas segi lima itu juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi, yang kedua memiliki 6 titik sudut, yang ketiga memiliki 10 rusuk, yang keempat, kelima sisi tegak atau sisi selimutnya itu memiliki bentuk dan besar yang sama. Dan yang kelima itu sisi alasnya berbentuk segi lima. Yang keenam sisi tegak atau sisi selimutnya itu berbentuk segitiga. Yang ketujuh tidak memiliki diagonal sisi. Dan yang kedelapan tidak memiliki diagonal ruang. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke ciri-ciri dari macam bangun limas yang keempat, yaitu ada ciri-ciri dari limas segi enam. Nah, limas segi enam ini tuh ternyata juga memiliki beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama yaitu memiliki 7 sisi, yang kedua memiliki 7 titik sudut, yang ketiga memiliki 12 rusuk, yang keempat, keenam sisi tegak atau sisi selimutnya itu memiliki bentuk dan besar yang sama. Yang kelima itu sisi alas berbentuk segi enam. Yang keenam sisi tegak atau sisi selimutnya itu berbentuk segitiga. Yang ketujuh tidak memiliki diagonal sisi. Dan yang kedelapan tidak memiliki diagonal ruang. Nah, adik-adik semua, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu juga menemui beberapa benda-benda yang memiliki bentuk seperti limas. Nah, benda apa sajakah itu? Nah, di sini kakak memiliki beberapa contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki bentuk seperti limas. Nah, di sini dapat dilihat di samping. Nah, yang pertama yaitu ada kotak coklat yang berbentuk limas segitiga dan ada juga mainan yang berbentuk seperti limas segitiga. Nah, sebenarnya masih banyak lagi contoh benda dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki bentuk seperti limas. Nah, selanjutnya setelah memahami dan menyimak penjelasan yang sudah kakak jelaskan tadi, kita dapat menjawab pertanyaan yang kakak ajukan di awal tadi, yaitu apa sih bangun ruang sisi datar itu? Nah, sehingga dapat kita jawab, bangun ruang sisi datar itu merupakan bangun 3 dimensi yang memiliki volume dengan selimut penyusunnya adalah bidang datar, yang lurus atau bukan melengkung. Nah, lalu apa saja bangun-bangun yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar? Nah, berdasarkan contoh benda yang sudah kakak lampirkan pada penjelasan tadi, itu sudah kita ketahui bahwa bangun ruang sisi datar itu memiliki 4 macam bentuk. Nah, yang pertama yaitu ada kubus, dan yang kedua ada balok, dan yang ketiga ada prisma, di mana bangun ruang sisi datar prisma ini terdiri dari 4 macam bentuk. Yang pertama ada prisma segitiga, yang kedua ada prisma segi 4, yang ketiga ada prisma segi 5, dan yang keempat ada prisma segi 6. Nah, selanjutnya yang termasuk ke bangun ruang sisi datar yang keempat yaitu ada limas, di mana limas ini juga memiliki beberapa macam bentuk. Nah, yang pertama yaitu ada limas segitiga, yang kedua ada limas segi 4, yang ketiga ada limas segi 5, dan yang keempat ada limas segi 6. Nah, adik-adik semua, pada bangun-bangun yang sudah kakak jelaskan tadi, yaitu bangun ruang sisi datar, yaitu ada bangun ruang kubus, ada bangun ruang balok, ada bangun ruang prisma, dan ada bangun ruang limas, itu ternyata dapat kita cari loh luas permukaannya. Nah, lalu bagaimana sih cara mencari luas permukaan dari bangun ruang kubus, bangun ruang balok, bangun ruang prisma, dan bangun ruang limas? Nah, langsung saja kita masuk ke materi subbab yang pertama, yaitu mencari luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, sebelum kakak menjelaskan bagaimana cara untuk mencari luas permukaan dari bangun ruang sisi datar kubus, balok, prisma, dan limas, sebelumnya kakak mau tanya nih, ada yang tahu tidak apa sih luas permukaan itu? Nah, luas permukaan itu merupakan luas permukaan dari sebuah benda padat itu adalah sebuah ukuran dari jumlah luas yang ditempati oleh permukaan objek tersebut. Lalu, bagaimana sih Kak caranya untuk mencari luas permukaan dari bangun ruang sisi datar kubus, balok, prisma, dan limas? Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya.
Nah, yang pertama di sini kita akan mencari luas permukaan dari bangun ruang sisi datar kubus. Nah, pertama-tama perhatikan gambar di samping, yaitu ada kotak kue yang berbentuk kubus. Nah, selanjutnya diilustrasikan kerangka kotak kue yang berbentuk kubus tadi itu seperti gambar di samping yang memiliki ukuran panjang rusuknya yaitu adalah 9 cm. Nah, selanjutnya apabila kerangka kotak kue yang berbentuk kubus ini pada beberapa rusuknya itu diiris pada rusuk-rusuk tertentu dan jika dibuka dan dibentangkan pada bidang datar, maka akan membentuk suatu bangun datar. Nah, bangun datar inilah yang disebut sebagai jaring-jaring dari kubus. Nah, jaring-jaring dari kubus itu atau juga bisa kita sebut sebagai jaring-jaring dari kotak kue yang berbentuk kubus itu dapat kita lihat pada gambar di samping yang bawah. Nah, tadi kan kita sudah mengilustrasikan bahwa kotak kue yang berbentuk seperti kubus itu memiliki ukuran 9 cm seperti gambar di samping. Yaitu kita ilustrasikan dengan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang memiliki panjang rusuk 9 cm. Dan juga apabila beberapa dari rusuk dari kubus tersebut kita iris, itu akan membentuk suatu jaring-jaring kubus. Nah, berdasarkan jaring-jaring kubus pada gambar di samping, apabila kita lihat dan kita amati, ternyata bangun ruang sisi datar kubus itu terdiri dari 6 buah sisi, di mana 6 buah sisi ini itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, bentuk apakah itu yang menyusun bangun ruang sisi datar kubus? Ya, yaitu bentuk bangun dari persegi. Nah, jadi bangun ruang sisi datar kubus itu terdiri dari 6 buah sisi yang berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Nah, pada gambar di samping itu didapatkan sebagai berikut. Luas dari bangun pertama itu sama dengan luas dari bangun kedua, sama dengan luas dari bangun ketiga, sama dengan luas dari bangun keempat, sama dengan luas dari bangun kelima, dan sama dengan luas dari bangun keenam. Nah, kenapa luas dari keenam bangun tersebut sama? Karena keenam bangun tersebut itu memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi dan memiliki ukuran yang sama. Nah, sehingga untuk luas seluruh permukaan dari kotak kue, yaitu luas bangun ke-1 sama dengan luas bangun kedua, sama dengan luas bangun ketiga, sama dengan luas bangun keempat, sama dengan luas bangun kelima, sama dengan luas bangun keenam. Nah, karena keenam dari bangun tersebut itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama dan jumlahnya ada 6 bangun, jadi untuk rumusnya yaitu sama dengan 6 dikalikan dengan salah satu bangun, yaitu kita wakilkan dengan bangun luas bangun yang pertama, sehingga 6 dikalikan dengan L1. Nah, tadi kan juga sudah kita ketahui ya, bahwa bangunnya itu, sisinya itu berbentuk persegi. Nah, luas dari persegi itu sendiri rumusnya adalah S kali S atau S pangkat 2. Sehingga kita peroleh rumusnya yaitu sama dengan 6 dikalikan dengan S dikali S. Nah, juga sudah kita ketahui bahwa panjang dari rusuknya adalah 9 cm. Jadi tinggal kita substitusikan saja 9 cm tadi ke dalam rumus, sehingga rumusnya menjadi 6 dikalikan dengan 9 dikali 9. Diperoleh hasil 6 dikali 81 dan diperoleh hasil akhir yaitu 486. Nah, jadi luas seluruh permukaan dari kotak kue tersebut adalah 486 cm persegi. Nah, lalu apa sih luas permukaan dari kubus itu? Dapat kita lihat di samping, luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh luas sisi kubus tersebut. Nah, luas setiap sisi kubus adalah sama. Karena sisi kubus ada 6 dan sama besar, maka luas permukaan kubus adalah luas dari satu sisinya dikalikan dengan 6. Nah, sehingga untuk mencari luas permukaan kubus itu kita peroleh rumus seperti di samping, yaitu L sama dengan 6 dikalikan dengan S pangkat 2. Dengan keterangan
L besar itu merupakan luas permukaan kubus dan S itu merupakan sisi kubus. Nah, adik-adik semuanya, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal untuk mencari luas permukaan dari balok. Nah, sekarang coba perhatikan gambar kotak kado di samping beserta soalnya. Nah, Amel itu akan menghadiri acara ulang tahun temannya. Maka dari itu, ia menyiapkan kado untuk temannya yang dibungkus kotak dengan ukuran sisinya yaitu 15 cm. Nah, jika Amel akan membungkus kotak di samping itu dengan kertas kado, berapakah ukuran kertas kado yang dibutuhkan oleh Amel? Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, kita ketahui bahwa kotak kado yang digunakan Amel itu berukuran 15 cm dengan panjang sisinya 15 cm, sehingga kita ketahui bahwa kotak kado yang digunakan Amel yaitu berbentuk kubus. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa ukuran kertas kado yang dibutuhkan Amel untuk membungkus kotak tersebut? Nah, langsung saja kita masuk ke jawaban. Nah, kotak yang digunakan Amel itu kan berbentuk kubus, sehingga untuk mencari ukuran kertas kado yang dibutuhkan Amel untuk membungkus kotak, kita gunakan rumus luas permukaan dari kubus. Nah, luas permukaan dari kubus yaitu 6 dikali dengan S pangkat 2. Sudah kita ketahui bahwa panjang dari rusuknya yaitu 15 cm, sehingga langsung saja kita substitusikan ke rumus sehingga menjadi L sama dengan 6 dikalikan dengan 15 cm pangkat 2, sehingga diperoleh L sama dengan 6 dikali dengan 225 cm persegi, dan diperoleh hasil akhir yaitu L sama dengan 1350 cm persegi. Nah, jadi ukuran kertas kado yang dibutuhkan Amel untuk membungkus kotak tersebut adalah 1350 cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu bagaimana cara mencari luas permukaan dari balok. Nah, perhatikan gambar kotak kue yang ada di samping yang berbentuk seperti balok. Nah, diilustrasikan bahwa kotak kue di atas ini itu berbentuk balok dengan ukuran panjang 14 cm, lebar 7 cm, dan tingginya yaitu 20 cm. Nah, jika beberapa dari rusuk kotak kue berbentuk balok di atas itu diiris, dibuka, lalu dibentangkan pada bidang datar, maka akan terbentuk yaitu yang namanya jaring-jaring dari balok, yaitu jaring-jaring dari kotak kue yang berbentuk balok, seperti gambar yang ada di atas ini. Nah, perhatikan jaring-jaring balok yang ada di samping. Nah, berdasarkan jaring-jaring balok di samping itu dapat kita ketahui bahwa bangun ruang sisi datar balok itu ternyata tersusun dari 6 buah sisi, di mana ke-6 buah sisi ini itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya terdapat 3 pasang persegi panjang yang memiliki ukuran yang sama. Nah, selanjutnya pada gambar di samping itu didapatkan sebagai berikut. Luas bangun pertama itu sama dengan luas bangun kelima, luas bangun yang kedua sama dengan luas bangun yang keempat, dan luas bangun yang ketiga sama dengan luas bangun ke-6. Nah, berdasarkan pernyataan di samping itu kita ketahui bahwa bangun persegi panjang ke-1 itu bentuk dan ukurannya sama dengan bangun persegi panjang yang ke-5. Selanjutnya, bangun persegi panjang yang kedua bentuk dan ukurannya itu sama dengan bangun persegi panjang yang keempat. Nah, selanjutnya untuk bangun persegi panjang yang ketiga, bentuk dan ukurannya itu sama dengan bangun persegi panjang yang ke-6. Nah, sehingga untuk mencari luas seluruh permukaan dari kotak kue yang berbentuk balok tadi, itu didapatkan rumus sebagai berikut. Luas bangun yang pertama itu sama dengan ditambah luas bangun yang kedua, ditambah luas bangun yang ketiga, ditambah dengan luas bangun yang keempat, ditambah dengan luas bangun yang kelima, dan ditambah dengan luas bangun yang keenam.
Nah, karena luas bangun yang pertama sama dengan luas bangun yang kelima, luas bangun yang kedua sama dengan luas bangun yang keempat, dan luas bangun yang ketiga itu sama dengan luas bangun yang keenam, sehingga kita peroleh rumus sama dengan luas bangun pertama kita jumlahkan dengan luas bangun yang kelima, selanjutnya ditambahkan lagi dengan luas bangun kedua, ditambahkan dengan luas bangun keempat, ditambahkan lagi dengan luas bangun ketiga, ditambahkan dengan luas bangun keenam. Nah, di sini karena luas bangun pertama sama dengan luas bangun kelima, dan kita wakilkan dengan salah satu luas bangun saja, yaitu luas bangun ke-1. Selanjutnya kita kalikan dengan 2, karena terdapat 2 bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan selanjutnya untuk luas bangun yang kedua dan luas bangun yang keempat itu kan memiliki ukuran dan bentuk yang sama, sehingga kita wakilkan saja dengan salah satu bangun, yaitu bangun yang kedua, sehingga 2 dikalikan dengan luas bangun yang kedua. Begitupun dengan bangun yang ketiga dan bangun yang keenam, karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, jadi kita wakilkan saja dengan bangun yang ketiga dan kita kalikan dengan 2, sehingga 2 dikalikan dengan luas bangun yang ketiga. Nah, sehingga kita peroleh rumus sama dengan 2 dikali luas bangun yang pertama, ditambah dengan 2 dikalikan dengan luas bangun yang kedua, ditambah dengan 2 dikalikan luas bangun yang ketiga. Nah, kita peroleh pada luas bangun yang pertama itu kita ketahui bahwa terdapat sisi panjang dikali dengan lebar, di mana sisi panjangnya yaitu ada 20 dan sisi lebarnya ada 7 cm. Langsung saja kita substitusikan ke rumusnya, yaitu 2 dikali 7 dikali 20. Selanjutnya untuk bangun yang kedua itu kita ketahui bahwa terdapat sisi lebar dan tinggi. Nah, di mana sisi lebarnya itu adalah 7 cm dan sisi tingginya yaitu 14 cm. Jadi langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus sehingga menjadi 2 dikali 7 dikali 14. Nah, selanjutnya untuk luas bangun yang ketiga, kita ketahui bahwa terdapat sisi lebar dan sisi panjang. Yaitu sisi tinggi dan sisi panjang. Nah, sehingga kita peroleh rumus 2 dikali 14 dikali dengan 20. Nah, sehingga kita peroleh rumus sama dengan 2 dikali 7 dikali 20 ditambah dengan 2 dikali 7 dikali 14 ditambah dengan 2 dikali 14 dikali 20. Nah, langsung saja kita hitung dan kita peroleh hasil yaitu 280 ditambah dengan 196 ditambah dengan 550. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhir yaitu 1036. Nah, jadi untuk luas seluruh permukaan kotak kue yang berbentuk balok tadi itu adalah 1036 cm persegi. Nah, berdasarkan penjelasan kakak tadi, apa sih yang dimaksud dengan luas permukaan balok? Nah, dapat dilihat di samping, luas permukaan balok adalah jumlah luas seluruh dari sisi suatu balok. Nah, sisi balok itu kan ada 6 dengan 3 pasang sisi yang sepasang dan sama besar. Nah, dengan demikian, luas permukaan balok itu sama dengan jumlah ketiga sisi pada balok tersebut dikalikan dengan 2. Nah, sehingga kita peroleh rumus untuk mencari luas permukaan balok, yaitu seperti di samping, L sama dengan 2 dikalikan dengan panjang dikali lebar, ditambah dengan panjang dikalikan tinggi, dan ditambah dengan lebar dikalikan dengan tinggi. Dengan keterangan, L besar itu merupakan luas permukaan balok, P kecil itu merupakan panjang balok, L kecil merupakan lebar balok, dan T kecil merupakan tinggi dari balok. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal mencari luas permukaan dari balok. Nah, perhatikan permasalahan di samping ini. Juna akan membuat kotak dari triplex untuk menyimpan mainannya. Nah, kotak tersebut itu berukuran panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tingginya yaitu 30 cm. Lalu, berapakah luas permukaan kotak mainan tanpa tutup yang dibuat oleh Juna?
Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, berdasarkan dari permasalahan tadi, itu sudah kita ketahui bahwa kotak mainan yang akan dibuat oleh Juna itu tanpa tutup dan dengan bentuk balok dengan ukuran panjangnya yaitu 50 cm, lebar 40 cm, dan tingginya yaitu 30 cm. Nah, selanjutnya ditanyakan berapa luas permukaan dari kotak mainan Juna tersebut. Nah, langsung saja kita jawab. Karena kotak yang dibuat Juna itu tanpa tutup, maka untuk mencari luas permukaan kotak mainan Juna itu digunakan rumus luas permukaan balok yang dikurangi dengan luas tutupnya. Nah, rumus luas permukaan balok sendiri yaitu sama dengan 2 dikalikan dengan panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah dengan lebar dikali tinggi. Nah, untuk rumus luas tutup yaitu panjang dikali lebar, sehingga rumusnya yaitu sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi dan dikurangi dengan panjang dikali dengan lebar. Nah, sudah diketahui bahwa untuk panjangnya yaitu 50 cm, lebarnya 40 cm, tingginya 30 cm. Jadi langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus sehingga kita peroleh yaitu sama dengan 2 dikali dengan 50 cm dikali 40 cm ditambah 50 cm dikali dengan 30 cm ditambah dengan 40 cm dikali dengan 30 cm. Lalu kita kurangkan dengan 50 cm dikurangi 40 cm. Nah, kita peroleh hasil yaitu 2 dikali 2000 cm persegi ditambah dengan 1500 cm persegi ditambah dengan 1200 cm persegi, lalu kita kurangi dengan 2000 cm persegi. Nah, kita peroleh hasil sama dengan 2 dikali dengan 4700 cm persegi dikurangi 2000 cm persegi, sehingga kita peroleh hasil akhir yaitu 7400 cm persegi. Jadi, luas permukaan kotak mainan yang dibuat Juna yaitu berbentuk balok tanpa tutup adalah 7400 cm persegi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari luas permukaan dari bangun ruang sisi datar prisma. Nah, sudah kita ketahui kan bahwa bangun ruang sisi datar prisma itu terdiri dari 4 macam bentuk. Yang pertama ada prisma segitiga, yang kedua ada prisma segi 4, yang ketiga ada prisma segi 5, dan yang keempat ada prisma segi 6. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari tahu bagaimana cara kita mencari luas permukaan dari prisma segitiga. Nah, coba kalian perhatikan semuanya pada gambar prisma segitiga yang ada di atas ini. Nah, diilustrasikan bahwa prisma segitiga di atas ini itu memiliki ukuran alasnya yaitu ada 5 cm, 3 cm, dan 4 cm. Nah, sedangkan untuk tinggi prismanya yaitu ada 20 cm. Nah, selanjutnya jika beberapa rusuk dari prisma segitiga ini kita iris, lalu kita buka dan kita bentangkan pada bidang datar, maka akan terbentuk jaring-jaring prisma seperti pada gambar yang ada di atas ini. Nah, adik-adik semua, coba deh kalian perhatikan dan amati dari jaring-jaring prisma segitiga yang ada di samping ini. Nah, berdasarkan jaring-jaring prisma di samping, itu kita ketahui bahwa ternyata prisma segitiga ini itu terbentuk dari 5 sisi, di mana ada 2 sisi yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, kelima sisi ini itu terdiri dari bentuk bangun segitiga, ada 2 sisi yang berbentuk segitiga dan ada 3 sisi yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, dapat dilihat pada jaring-jaring di samping ya. Nah, pada gambar di samping itu didapatkan sebagai berikut. Luasnya yaitu 2 dikali dengan luas bangun yang pertama karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, yaitu bentuknya adalah segitiga. Lalu kita tambahkan dengan luas bangun yang kedua yaitu berbentuk persegi panjang, ditambahkan dengan luas bangun yang ketiga yaitu berbentuk persegi panjang, dan kita tambahkan dengan luas bangun yang keempat
juga berbentuk persegi panjang. Nah, untuk mencari luas dari segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sudah kita ketahui bahwa untuk alas dari segitiganya yaitu ada 3 cm dan untuk tinggi dari alasnya yaitu 4 cm. Nah, selanjutnya untuk luas bangun yang kedua yaitu adalah bangun persegi panjang. Untuk mencari luas dari bangun persegi panjang yaitu kita gunakan rumus panjang kali lebar ya. Nah, sudah kita ketahui untuk bangun yang kedua panjangnya yaitu 20 cm dan lebarnya ada 4 cm. Nah, untuk bangun yang ketiga, yaitu bangun persegi panjang yang ketiga, untuk mencari luasnya yaitu panjang dikalikan lebar juga. Nah, untuk panjangnya yaitu 20 cm dan lebarnya ada 5 cm. Nah, selanjutnya untuk luas bangun yang keempat, yaitu bangun persegi panjang, itu kita ketahui bahwa untuk panjangnya adalah 20 cm dan lebarnya adalah 3 cm. Nah, selanjutnya langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus sehingga diperoleh L sama dengan 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4 ditambah 4 dikali 20 ditambah 5 dikali 20 ditambah 3 dikali 20. Nah, tinggal saja kita hitung dan kita peroleh hasilnya yaitu sebagai berikut. Nah, untuk 4, 5, dan 3 itu merupakan sisi-sisi dari persegi panjang. Nah, karena terdapat sisi yang sama yaitu sisi panjangnya tadi 20 cm, itu kita keluarkan sehingga untuk 4, 5, dan 3 itu kita jadikan satu. Sedangkan untuk sisi yang panjangnya 20 cm itu kita anggap sebagai tinggi dari prisma tersebut. Nah, selanjutnya kita peroleh rumus L sama dengan 2 dikalikan dengan setengah dikali 3 dikali 4 ditambah dengan 4 ditambah 5 ditambah 3 kita kalikan dengan 20. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung dan kita peroleh hasil L sama dengan 2 dikali 6 ditambah 12 dikali dengan 20 dan diperoleh hasil L sama dengan 12 ditambah 240 dan kita peroleh hasil akhir yaitu L-nya 252. Nah, jadi luas dari prisma segitiga yang ada di samping itu adalah 252 cm persegi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari luas permukaan prisma segi 4. Nah, coba kalian perhatikan gambar bangun luas prisma segi 4 yang di atas ini. Nah, diilustrasikan prisma segi 4 di atas ini itu memiliki ukuran panjang sisi alasnya yaitu 8 cm dan 6 cm. Nah, selanjutnya untuk tinggi prismanya yaitu ada 40 cm. Nah, apabila beberapa rusuk dari prisma segi 4 ini diiris, dibuka lalu dibentangkan pada sebuah bidang datar, maka akan terbentuk suatu jaring-jaring dari prisma segi 4 seperti gambar yang ada di atas ini. Nah, sekarang coba adik-adik semuanya perhatikan jaring-jaring prisma segi 4 yang ada di samping. Nah, berdasarkan jaring-jaring prisma segi 4 yang ada di samping, kita ketahui bahwa ternyata prisma segi 4 ini itu memiliki 6 sisi ya, memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang semua. Akan tetapi ke 6 sisi ini tersebut itu ada 3 pasang sisi yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Wah, ternyata seperti balok ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mencari luas permukaan dari bangun prisma segi 4 yang ada di samping? Nah, caranya yaitu karena jika dilihat jaring-jaringnya, bentuk-bentuknya itu sama dengan balok, maka untuk mencari luas permukaan dari prisma segi 4 rumusnya itu sama seperti mencari luas permukaan dari balok, yaitu luas atau L sama dengan 2 dikalikan luas bangun pertama ditambahkan dengan luas bangun kedua ditambah dengan luas bangun ketiga ditambah dengan luas bangun keempat dan ditambah dengan luas bangun kelima. Nah, pada gambar itu sudah kita ketahui bahwa untuk luas bangun pertama yang sisi alas itu sama dengan luas bangun pertama yang ada di sisi atas ya, dan luas bangun yang kedua itu sama dengan luas bangun yang keempat dan luas bangun yang ketiga itu sama dengan luas bangun yang kelima.
Nah, dengan ukuran sisi-sisinya yaitu 8 cm dan 6 cm ya. Dan untuk mencari luas dari persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kita ketahui bahwa panjang dari luas bangun yang pertama, panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya ada 6 cm. Jadi langsung saja kita substitusikan ke rumus. Selanjutnya untuk bangun yang kedua itu memiliki panjang 6 cm dan lebarnya adalah 40 cm. Langsung saja kita substitusikan ke rumus. Selanjutnya untuk bangun yang ketiga itu memiliki panjang 8 cm dan lebarnya adalah 40 cm. Langsung saja juga kita masukkan ke rumus. Nah, selanjutnya untuk luas bangun yang keempat itu memiliki ukuran panjangnya adalah 6 cm dan lebarnya adalah 40 cm. Jadi langsung juga disubstitusikan ke rumus. Begitupun dengan luas bangun yang kelima yang memiliki ukuran panjang itu 8 cm dan lebarnya adalah 40 cm. Nah, jika semuanya sudah disubstitusikan ke dalam rumus, itu akan didapatkan rumus sebagai berikut. L sama dengan 2 dikalikan dengan 8 dikali 6 ditambah 6 dikali 40 ditambah 8 dikali 40 ditambah 6 dikali 40 dan ditambah dengan 8 dikali dengan 40. Nah, apabila dilihat-lihat ya, untuk sisi selimutnya itu kan terdapat dua pasang bangun yang memiliki bentuk dan ukurannya sama. Ada bangun 2 dengan bangun 4 dan bangun 3 dengan bangun 5. Nah, jadi dalam rumusnya nanti untuk sisi 6, 8 itu kita jadikan 1 dan untuk sisi 40-nya panjang sisi 40 atau lebar dari persegi panjang itu kita keluarkan dan kita anggap sebagai tinggi dari prisma. Sehingga untuk rumusnya menjadi L sama dengan 2 dikalikan dengan 8 dikali 6 ditambah dengan 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8 dan dikalikan dengan 40. Nah, sehingga di sini bisa langsung kita hitung dan kita peroleh hasil L sama dengan 2 dikalikan dengan 8 dikali 6. Oh maaf, karena tadi kan ada 6 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 8. Itu kan angkanya sama ya, jadi kita wakilkan saja. Jadi menjadi 8 ditambah 6 kita kalikan dengan 2. Nah, sehingga kita peroleh rumus L sama dengan 2 dikali 8 dikali 6 ditambah dengan 2 ditambah dengan 8 ditambah 6 dikalikan dengan 40. Nah, barulah pada tahap ini bisa langsung kita hitung sehingga kita peroleh hasilnya yaitu L sama dengan 2 dikali 48 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 14 dikalikan dengan 40. Nah, kita peroleh hasil L sama dengan 96 ditambah 28 dikali dengan 40. Nah, lalu kita peroleh hasil lagi yaitu L sama dengan 96 ditambah 1120. Nah, lalu akhirnya kita peroleh hasil akhirnya yaitu L 1216. Nah, jadi untuk luas prisma segi 4 yang ada di samping itu, luas permukaannya adalah 1216 cm persegi. Nah, selanjutnya di sini yaitu kita akan mencari luas permukaan dari prisma segi 6. Nah, coba deh sekarang kalian perhatikan gambar prisma segi 6 yang ada di atas ini. Nah, diilustrasikan prisma segi 6 yang ada di atas ini itu memiliki ukuran alas yaitu sisinya 10 cm dengan tinggi prismanya adalah 30 cm. Nah, jika beberapa rusuk dari prisma segi 6 ini diiris, dibuka dan dibentangkan pada bidang datar, maka akan membentuk suatu jaring-jaring prisma segi 6 seperti gambar yang ada di atas ini. Nah, coba sekarang kalian perhatikan jaring-jaring dari prisma segi 6 di samping. Nah, berdasarkan jaring-jaring dari prisma segi 6 di samping itu, untuk mencari luasnya itu kita peroleh L sama dengan 2 dikalikan dengan luas bangun yang pertama, ditambah dengan luas bangun yang kedua, ditambah dengan luas bangun yang ketiga, ditambah dengan luas bangun yang keempat, ditambah dengan luas bangun yang kelima, ditambah dengan luas bangun yang keenam, dan ditambah dengan luas bangun yang ketujuh. Nah, sebelumnya dapat dilihat ya pada jaring-jaring prisma segi 6 di samping bahwa prisma segi 6 itu ternyata terdiri dari 8 sisi ya, dimana ada 2 sisi yang berukuran sama, bentuk sama, yaitu ada sisi alas dan sisi tutupnya.
Nah, selain itu, untuk sisi selimutnya ini ternyata juga memiliki ukuran dan bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Nah, jadi untuk rumus mencari luas permukaan dari prisma segi 6 ini diperoleh rumus L sama dengan 2 dikalikan dengan L1. Kenapa kok 2 dikalikan dengan L1? Karena dari L1 dan L2 itu bentuknya sama. Itu sisi alas dan sisi atasnya itu bentuknya sama kan. Jadi kita misalkan dengan L1 saja dan kita kalikan dengan 2 karena ada dua bentuk yang sama. Begitupun dengan untuk luas bangun yang kedua sampai dengan luas bangun yang ketujuh. Mereka memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi panjang dan ukuran yang sama, sehingga kita wakilkan saja dengan L2. Nah, dengan kita kalikan dengan 6, karena terdapat 6 sisi yang bentuknya sama. Nah, sehingga untuk luasnya sama dengan 2 dikalikan dengan L1 ditambah 6 dikalikan dengan L2. Nah, untuk luas bangun yang pertama, itu kita ketahui bahwa bentuknya adalah prisma segi 6. Nah, untuk mencari luas dari prisma segi 6, rumusnya itu ada 3 akar 3 dikalikan dengan S pangkat 2 dibagi dengan 2. Nah, sedangkan untuk luas mencari luas dari persegi panjang, itu panjang dikalikan lebar. Nah, jadi langsung saja untuk panjang sisi dari alasnya sendiri itu ada 10 cm. Nah, sedangkan untuk panjang sisi dari persegi panjang itu panjangnya adalah 10 cm dengan lebarnya adalah 30 cm. Jadi langsung saja kita substitusikan ke rumus sehingga kita peroleh rumusnya yaitu L sama dengan 2 dikali dengan dalam kurung ya 3 akar 3 dikalikan dengan S pangkat 2 dibagi dengan 2. Selanjutnya ditambahkan dengan 6 dikali dengan 10 dikali 30. Nah, tadi untuk sisi alasnya sudah kita ketahui bahwa sisi alasnya adalah 10 cm. Jadi langsung kita substitusikan saja ke rumusnya dan langsung kita hitung. Sehingga kita peroleh L sama dengan 2 dikali dengan dalam kurung 3 akar 3 dikali dengan 10 pangkat 2 dibagi 2 ditambah dengan 6 dikali 300. Nah, kita peroleh hasil L sama dengan 2 dikalikan dengan 3 akar 3 dikali 100 bagi 2 ditambah 6 dikali dengan 300. Nah, kita hitung dan kita peroleh hasil L sama dengan 2 dikalikan dengan 150 akar 3 ditambah dengan 6 dikali 300 dan kita peroleh hasil akhirnya yaitu L sama dengan 300 akar 3 ditambah 1800. Nah, jadi kita peroleh luas permukaan dari prisma segi 6 adalah 300 akar 3 ditambah dengan 1800 cm persegi. Nah, berdasarkan penjelasan kakak tadi, lalu apa sih yang dimaksud dengan luas permukaan prisma? Nah, dapat dilihat ya di samping bahwa luas permukaan prisma itu adalah jumlah luas seluruh dari sisi suatu prisma. Nah, prisma itu merupakan bangun ruang yang memiliki sisi alas, yaitu terdiri dari sisi alas dan sisi tutup yang atas itu, dan sisi selimut. Nah, sehingga luas permukaan prisma adalah luas sisi alas itu dijumlahkan dengan luas sisi selimutnya. Sehingga untuk mencari luas permukaan dari prisma, kita peroleh rumus umumnya yaitu L sama dengan 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan luas selimut. Nah, untuk luas alas ini sendiri rumusnya itu menyesuaikan bentuk alas yang dimiliki oleh prisma tersebut. Bisa bentuknya itu segitiga, bisa bentuknya segi 4, segi 5 maupun segi 6. Jadi untuk mencari luas alasnya rumusnya bergantung pada alas prisma. Selanjutnya untuk mencari luas selimut itu kita gunakan rumus keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, sehingga kita peroleh rumus L sama dengan 2 dikali dengan luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma dengan keterangan sebagai berikut. L besar merupakan luas permukaan prisma, L alas itu merupakan luas alas ya, luas alas dan rumus luas alasnya ini nanti bergantung pada bentuk alas. Selanjutnya K alas itu merupakan keliling dari alasnya dan T itu merupakan tinggi prisma. Nah, karena tadi kan untuk bangun ruang sisi datar prisma itu memiliki 4 macam bentuk ya. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Dan untuk rumus mencari luas permukaan
prisma sendiri itu kan kita harus mencari luas alasnya ya. Sedangkan luas alas ini tuh bergantung pada bentuk alas. Nah, bentuk alas ini itu juga ada kaitannya dengan bentuk-bentuk dari prisma itu sendiri, yaitu ya 4 tadi, ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Nah, jadi di sini akan kakak sajikan rumus untuk mencari luas permukaan prisma dari keempat macam bentuk prisma tadi yang lebih spesifik. Nah, yang pertama ada prisma segitiga. Nah, untuk rumus umum mencari luas permukaan prisma adalah L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, kita ketahui bahwa bentuk alas dari prisma segitiga ini adalah segitiga ya bentuknya. Jadi untuk luas alasnya kita menggunakan rumus luas dari segitiga. Nah, selanjutnya keliling alas. Untuk bentuk dari alas prisma segitiga ini kan segitiga. Jadi untuk mencari keliling alas kita gunakan rumus dari keliling segitiga. Sehingga kita peroleh rumus untuk mencari luas permukaan dari prisma segitiga adalah L sama dengan 2 dikali 1 per 2 dikali dengan alas dikali tinggi ditambah dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, selanjutnya untuk mencari luas permukaan prisma segi 4. Nah, untuk rumus umum dari luas permukaan prisma adalah L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, kita ketahui bahwa bentuk alas dari prisma segi 4 adalah persegi. Ya, persegi panjang ya. Terus untuk keliling alasnya, kita ketahui juga alasnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi untuk mencari luas alas, kita gunakan rumus mencari luas persegi panjang. Dan untuk mencari keliling alas, kita gunakan rumus mencari keliling persegi panjang. Nah, sehingga kita peroleh rumus L sama dengan 2 dikali P dikali L ditambah 2 dikali P ditambah L dikali dengan tinggi prisma. Nah, di sini kita kita olah, kita peroleh rumus L sama dengan 2 kali P kali L ditambah dengan 2 dikali P dikali T ditambah L kali T. Nah, selanjutnya kita peroleh rumus akhir yaitu 2 dikali PL ditambah 2 dikali PT ditambah dengan 2 dikali L dikali T. Nah, sehingga untuk mencari luas permukaan dari prisma segi 4, kita peroleh rumus yaitu L sama dengan 2 dikali dengan P dikali L ditambah P dikali T ditambah dengan L dikali T. Nah, selanjutnya yaitu rumus untuk mencari luas permukaan prisma segi 5. Nah, untuk rumus umum mencari luas permukaan prisma tadi adalah L sama dengan 2 dikalikan dengan luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, kita ketahui bahwa untuk prisma segi 5 ini alasnya berbentuk segi 5. Jadi, untuk mencari luas alas kita gunakan rumus luas segi 5 dan untuk mencari keliling alas kita gunakan rumus keliling segi 5. Nah, sehingga kita peroleh rumus L sama dengan 2 dikali dengan 1/4 dikali akar 5 dikali 5 ditambah 2 akar 5 dikalikan dengan S pangkat 2 ditambah dengan 5 dikali dengan S dikali dengan tinggi prisma. Nah, untuk rumus mencari luas permukaan prisma juga bisa dicari dengan menggunakan rumus L sama dengan 2 dikali dengan 1,72 dikali dengan S pangkat 2 ditambahkan dengan 5 dikali S dikali tinggi prisma. Nah, selanjutnya untuk mencari luas permukaan dari prisma segi 6. Nah, untuk rumus umum mencari luas permukaan prisma itu adalah L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, sudah kita ketahui bahwa untuk prisma segi 6, alasnya itu berbentuk segi 6. Maka nanti untuk mencari luas alas, kita gunakan rumus luas segi 6. Begitupun dengan keliling alas. Untuk mencari keliling alas, kita gunakan rumus keliling segi 6. Nah, sehingga kita peroleh rumus L sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 akar 3 dikali dengan S pangkat 2 dibagi 2 ditambah 6 dikali S dikali dengan tinggi prisma. Nah, untuk mencari luas permukaan prisma
prisma segi 6 itu juga dapat digunakan rumus L sama dengan 2 dikali dengan 2,598 dikali S pangkat 2 ditambah dengan 6 dikali S dikali tinggi prisma. Nah, itu dia rumus-rumus untuk mencari luas permukaan prisma berdasarkan macam-macam bentuk dari prisma itu sendiri. Nah, selanjutnya berikut ini merupakan contoh soal mencari luas permukaan prisma. Coba kalian amati dan perhatikan contoh soal yang ada di samping ini. Nah, gambar di atas itu merupakan ilustrasi alat pengumpul sampah tanpa pegangan berbentuk prisma segitiga yang dibuat dari plastik. Nah, berapakah luas plastik yang diperlukan untuk membuat alat pengumpul sampah tersebut? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, berdasarkan permasalahan tadi, itu kita ketahui bahwa alat pengumpul sampah itu berbentuk prisma segitiga dengan ukuran panjang alasnya adalah 20 cm. Tinggi alas ada 15 cm dan tinggi prisma ada 28 cm. Lalu yang ditanyakan adalah berapa luas plastik yang diperlukan untuk membuat alat pengumpul sampah tersebut? Langsung saja kita masuk ke proses jawabnya, yaitu kita akan mencari luas permukaan plastik di mana alat pengumpul sampah ini berbentuk plastik dengan bentuk prisma segitiga. Jadi untuk mencari luas permukaan plastik, kita menggunakan rumus luas permukaan dari prisma segitiga. Nah, untuk luas permukaan dari prisma segitiga sendiri yaitu L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah dengan keliling alas ditambah dengan tinggi prisma. Nah, kita ketahui bahwa prisma segitiga itu alasnya berbentuk segitiga kan ya. Jadi untuk luas alasnya kita gunakan rumus luas segitiga dan untuk keliling alas kita gunakan rumus keliling dari segitiga. Nah, sehingga kita peroleh rumus L sama dengan 2 dikali dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya untuk keliling alas, karena tempat pengumpul sampah itu kan pasti untuk sisi miringnya itu tidak ada ya. Jadi di sini untuk keliling alas atau keliling segitiga kita hanya menggunakan dua sisi. Nah, di sini kita misalkan dengan sisi alas ditambah dengan sisi tinggi. Nah, lalu kita kalikan dengan tinggi prisma. Nah, langsung saja untuk ukuran-ukuran tadi itu bisa langsung saja kita substitusikan ke rumusnya. Nah, sehingga L sama dengan 2 dikali 1 per 2 dikali dengan 20 cm dikali dengan 15 cm ditambah dengan 20 cm ditambah 15 cm dan dikalikan dengan 28 cm. Nah, tinggal kita hitung dan kita peroleh hasil L sama dengan 2 dikali 150 cm persegi ditambah 35 cm dikali 28 cm. Kita peroleh hasil sama dengan L sama dengan 300 cm persegi ditambah dengan 980 cm persegi, sehingga kita peroleh hasil akhirnya yaitu luas permukaan dari plastik sama dengan 1280 cm persegi. Jadi, luas plastik yang diperlukan untuk membuat alat pengumpul sampah adalah 1280 cm persegi. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan mencari luas permukaan dari limas. Nah, sudah kita ketahui bahwa limas itu memiliki beberapa macam bentuk. Yang pertama ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Lalu bagaimana cara kita mencari luas permukaan dari keempat limas tersebut? Nah, yang pertama yaitu untuk limas segitiga. Nah, adik-adik semua coba deh kalian perhatikan gambar limas segitiga di samping. Yang di samping atas ini ya. Nah, kita ilustrasikan untuk limas segitiga itu bentuknya seperti gambar yang ada di atas ini. Ya. Nah, terus juga apabila beberapa rusuk dari limas segitiga ini jika kita iris lalu kita buka dan kita bentangkan itu akan membentuk suatu jaring-jaring limas segitiga seperti gambar yang ada di atas ini. Nah, berdasarkan gambar jaring-jaring limas segitiga yang ada di samping ini dapat kalian lihat ya, dapat kalian amati, ternyata limas segitiga ini itu terdiri dari 4 sisi. Ya, sisi yang pertama yaitu ada sisi alas, dan ketiga sisi lainnya ini merupakan sisi tegak ya.
sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, pada gambar di samping itu didapatkan sebagai berikut. L sama dengan luas alas ditambah dengan luas bangun pertama, ditambah dengan luas bangun kedua, ditambahkan dengan luas bangun ketiga. Nah, di sini karena luas alasnya itu rumusnya menyesuaikan bentuk dari alas 5 segitiga ya, jadi nanti bisa menggunakan rumus luas alas segitiga. Nah, lalu kita tambahkan dengan jumlah luas sisi tegaknya sendiri. Gitu kan, 5 segitiga ini memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga ya. Jadi nanti untuk mencari luas sisi tegak itu kita menggunakan rumus luas segitiga. Nah, selanjutnya yaitu luas permukaan dari 5 segi 4. Nah, coba kalian perhatikan gambar dari 5 segi 4 yang ada di atas ini. Nah, diilustrasikan bahwa untuk luas 5 segi 4 itu bentuknya seperti yang ada di atas ini, dan jika beberapa dari rusuk-rusuk 5 segi 4 itu diiris, dibuka lalu dibentangkan pada bidang datar, itu kita akan memperoleh jaring-jaring 5 segi 4 seperti gambar yang ada di atas ini. Nah, selanjutnya berdasarkan jaring-jaring 5 segi 4 yang ada di samping ini, dapat kita ketahui bahwa 5 segi 4 ini tuh terdiri dari 5 sisi, di mana satu sisi itu merupakan sisi alas yang berbentuk segi 4, berbentuk persegi, dan keempat sisi lainnya ini merupakan sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi berdasarkan gambar itu untuk mencari luas permukaan 5 segi 4 kita dapatkan rumus L sama dengan luas alas ditambah dengan luas bangun pertama ditambah dengan luas bangun kedua ditambah luas bangun ketiga dan ditambah dengan luas bangun keempat. Nah, untuk luas alasnya sendiri nanti karena ini bentuknya adalah 5 segi 4, jadi untuk rumus luas alas dapat kita gunakan rumus untuk mencari luas persegi. Selanjutnya untuk sisi tegaknya itu kan ada 4 ya, jadi nanti kita jumlahkan dari luas ke 4 sisi tegak tadi. Nah, sedangkan sisi tegak tadi itu berbentuk segitiga, jadi 4 itu kita kalikan dengan luas dari segitiga. Jadi seperti itu rumusnya. Nah, berdasarkan penjelasan kakak tadi, coba kakak mau tanya, apa sih luas permukaan bangun ruang sisi datar limas itu? Nah, dapat dilihat ya di samping bahwa luas permukaan limas adalah jumlah luas seluruh sisi satuan limas. Nah, limas itu merupakan bangun ruang 3 dimensi dengan sisi datar yang memiliki alas dan sisi tegak yang berbentuk segitiga atau segi banyak. Nah, sehingga luas permukaan limas itu adalah luas sisi alasnya dijumlahkan dengan luas sisi tegak. Sehingga untuk mencari luas permukaan dari limas itu kita peroleh rumus umumnya adalah L sama dengan luas alas ditambahkan dengan jumlah luas dari sisi tegak. Nah, dengan keterangan L itu merupakan luas permukaan limas, L besar ya. Selanjutnya ada L alas itu merupakan luas alas limas, dan L sisi tegak itu merupakan luas sisi tegak dari limas. Nah, sama halnya seperti prisma, limas itu juga memiliki beberapa macam bentuk ya. Tadi sudah kakak jelaskan bahwa terdapat 4 macam bentuk dari limas. Yang pertama ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6. Nah, berikut akan kakak sajikan rumus untuk mencari luas permukaan dari keempat macam limas tersebut agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Jadi nanti agar kalian tidak menurunkan lagi untuk rumusnya. Jadi yang pertama mencari luas permukaan dari 5 segitiga. Nah, dapat dilihat gambar di samping. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan limas secara umum adalah L sama dengan luas alas ditambahkan dengan jumlah luas sisi tegak. Nah, sedangkan pada 5 segitiga alasnya itu berbentuk segitiga. Jadi nanti untuk mencari luas alas kita menggunakan rumus luas segitiga. Selanjutnya untuk jumlah luas sisi tegak. Nah, 5 segitiga ini memiliki sisi tegak berbentuk segitiga yang berjumlah 3. Jadi nanti untuk rumusnya yaitu L sama dengan 1/2 dikali dengan alas dikali tinggi ditambah dengan 3 dikalikan dengan 1/2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, selanjutnya untuk 5 segi 4. Nah, di sini rumus umum untuk mencari luas permukaan limas adalah L sama dengan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak.
Nah, dapat kita ketahui bersama ya bahwa 5 segi 4 ini alasnya berbentuk persegi. Ya, jadi untuk mencari luas alas kita menggunakan rumus luas persegi. Nah, sedangkan untuk jumlah sisi tegak, 5 segi 4 ini memiliki 4 buah sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi nanti untuk mencari luas sisi tegaknya kita menggunakan rumus luas segitiga juga, di mana nanti itu hasilnya kita kalikan dengan 4 karena terdapat 4 sisi tegak. Nah, jadi kita peroleh rumus untuk mencari luas permukaan 5 segi 4, yaitu L sama dengan S pangkat 2 ditambahkan dengan 4 dikali dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, selanjutnya yaitu untuk rumus mencari luas permukaan 5 segi 5. Nah, untuk rumus umum mencari luas permukaan 5 yaitu L sama dengan luas alas ditambahkan dengan jumlah luas sisi tegak. Ya, sudah kita ketahui juga bahwa untuk 5 segi 5 ini alasnya berbentuk segi 5. Jadi nanti untuk mencari luas alas kita menggunakan rumus luas segi 5, dan untuk luas sisi tegaknya ya jumlah luas sisi tegak 5 segi 5 ini memiliki 5 sisi tegak dengan bentuk segitiga. Jadi nanti untuk jumlah luas sisi tegak itu kita menggunakan rumus 5 dikalikan dengan luas dari segitiga. Nah, sehingga kita peroleh rumus untuk mencari luas permukaan 5 segi 5 adalah L sama dengan 1/4 dikalikan dengan akar 5 dikali 5 ditambah 2 akar 5 dikalikan dengan S pangkat 2. Selanjutnya ditambahkan dengan 5 dikali 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, atau juga bisa kita menggunakan rumus L sama dengan 1,72 dikalikan dengan S pangkat 2 ditambah dengan 5 dikali 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari rumus untuk luas permukaan 5 segi 6. Nah, untuk rumus umum mencari luas permukaan 5 sendiri yaitu L sama dengan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegaknya. Nah, dapat kita ketahui bersama bahwa untuk alas dari 5 segi 6 ini berbentuk segi 6. Jadi nanti untuk mencari luas alasnya kita menggunakan rumus mencari luas segi 6. Nah, sedangkan untuk jumlah luas sisi tegak 5 segi 6 ini memiliki 6 buah sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi nanti untuk jumlah luas sisi tegak kita itu menggunakan rumus luas dari segitiga yang kita kalikan dengan 6 karena terdapat 6 sisi tegak. Nah, sehingga kita peroleh rumus untuk mencari luas permukaan 5 segi 6 adalah L sama dengan 3 akar 3 dikalikan dengan S pangkat 2 dibagi dengan 2 ditambah 6 dikalikan dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, untuk rumus luas permukaan 5 segi 6 itu juga dapat kita gunakan rumus L sama dengan 2,598 dikali S pangkat 2 ditambah dengan 6 dikali 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, seperti itulah rumus-rumus untuk mencari luas permukaan dari berbagai macam bentuk limas. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke contoh soal mencari luas permukaan dari bangun ruang sisi datar limas. Nah, coba deh adik-adik sekalian perhatikan gambar dan permasalahan yang sudah kakak sajikan di samping ini. Nah, diberikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi seperti gambar yang ada di samping. Nah, jika tinggi limas adalah 12 cm, tentukan luas permukaan dari limas tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, berdasarkan permasalahan tadi itu sudah kita ketahui bahwa limas dengan alas berbentuk persegi dengan ukuran sisinya yaitu sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA, itu panjangnya adalah 10 cm. Nah, kita ketahui juga bahwa limas tersebut memiliki tinggi yaitu TO sama dengan 12 cm. Nah, lalu yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan dari limas tersebut? Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah menjawabnya, yaitu luas permukaan limas segi 4 seperti gambar yang ada di samping. Bisa kalian lihat ya, ada limas TABCDO ya. Nah, selanjutnya tinggi dari segitiga TBC itu belum diketahui. Nah, sehingga dicari terlebih dahulu menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari tinggi dari segitiga TOE, yaitu rumusnya
panjang sisi TE sama dengan akar panjang sisi TO kita pangkatkan 2 ditambah dengan panjang sisi OE kita pangkatkan dengan 2. Nah, panjang sisi TE sama dengan kita ketahui bahwa untuk panjang sisi TO atau tinggi limas itu adalah 12 cm. Nah, selanjutnya untuk panjang sisi OE itu merupakan setengah dari panjang sisi AB. Nah, jika panjang sisi AB adalah 10 cm, maka setengahnya 10 cm adalah 5 cm. Sehingga untuk panjang sisi OE itu adalah 5 cm. Nah, langsung saja kita substitusikan ke dalam rumus sehingga kita peroleh TE sama dengan akar 12 pangkat 2 atau 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat. Nah, kita peroleh hasil TE sama dengan akar dari 144 ditambah 25. Nah, kita peroleh hasil TE itu sama dengan akar 169. Nah, akar dari 169 ini adalah 13. Jadi kita peroleh panjang dari TE itu adalah 13 cm. Nah, jadi kita peroleh bahwa untuk tinggi dari segitiga TBC itu adalah 13 cm. Nah, selanjutnya dengan demikian untuk mencari luas permukaan dari limas tersebut dapat kita masukkan saja ya langsung rumusnya, yaitu rumus umum untuk mencari luas permukaan limas adalah L sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, karena ini merupakan limas segi 4, maka untuk mencari luas alas kita gunakan rumus untuk mencari luas persegi ya, yaitu luas persegi ABCD. Nah, selanjutnya untuk sisi tegak. Luas limas segi 4 ini memiliki 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Jadi untuk mencari luas sisi tegak kita menggunakan rumus 4 dikalikan dengan luas segitiga TBC. Nah, sehingga untuk rumusnya itu menjadi L sama dengan S dikali S ditambah dengan 4 dikali 1/2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, sudah kita ketahui bahwa untuk panjang sisi alasnya adalah 10 cm dan untuk panjang sisi alas dari segitiga TBC juga 10 cm dan untuk tingginya adalah 13 cm. Jadi langsung saja kita substitusikan angka-angka tadi ke dalam rumus sehingga kita peroleh L sama dengan 10 cm dikali dengan 10 cm ditambah 4 dikali 1/2 dikali 10 cm dikali 13 cm. Nah, tinggal dihitung dan kita peroleh hasilnya adalah L sama dengan 100 cm persegi ditambah dengan 260 cm persegi. Nah, sehingga kita peroleh hasil akhirnya L sama dengan 360 cm persegi. Nah, jadi luas permukaan dari limas segi 4 tersebut adalah 360 cm persegi.